Selamat siang Bapak, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Maria Larniolenta dengan NIM 20030030095, kelas C, jurusan Sosiologi, semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 4 tokoh utama dalam teori sosiologi klasik sebagai tugas ujian akhir semester. Tokoh yang pertama yaitu Karl Marx. Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Karena publikasi politiknya, Marx menjadi tak bernegara dan tinggal dalam persaingan di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikir Jerman, Prancis, Inggris, dan menerbitkan tulisan-tulisannya, melakukan riset di ruangan baca Beers Museum. Karya terkenalnya adalah Pamflet tahun 1848, Manifestor Komunikasi, dan karya 3 volume Das Kapital. Dari aliran teori sosial, konsep dan teori pemikiran Karl Marx disebut dengan istilah Marxisme. Marxisme adalah sebuah konsep pemikiran atau sebuah filsafat yang memfokuskan diri kepada kesejahteraan kaum buruh dan menumbangkan kapitalisme. Marxisme memfokuskan ide-ide kepada objek-objek material. Realita adalah apa yang bisa kita rasakan melalui panca indera. Inilah yang pada akhirnya menjadi landasan terjadinya gerakan komunisme modern. Tokoh yang kedua, Max Weber. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan, meskipun ia sering pula menulis di bidang ekonomi. Karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang mengawali penelitian tentang sosiologi agama. Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya Barat dan Timur. Dalam karyanya yang terkenal lainnya, Politische Faktions, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah, sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik Barat modern. Max Weber dengan baik menggantikan antara etika Protestan dan semangat kapitalisme. Tesisnya tentang etika Protestan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kapitalis. Tokoh yang ketiga, David Elmay Durkheim. Lahir pada tanggal 15 April
1858, meninggal pada tahun 15 November 1917 pada umur 59 tahun. Dia dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan Fakultas Sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1859 dan menentukan salah satu jurnal pertama yang dilabirkan kepada ilmu sosial pada tahun 1896. Dalam perspektif ilmu sosial, analisis untuk memahami perubahan masyarakat sering menggunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan fungsional dan konflik Marx. Memahami pengecualian sebagai sebuah fenomena historis dan sosial yang berkaitan dengan kebangkitan pribadi dan pembagian kerja. Individual. Teori Durkheim bunuh diri. Durkheim memilih studi bunuh diri karena persoalan ini relatif merupakan fenomena konkret dan spesifik, di mana tersedia data yang bagus secara komparatif, akan tetapi alasan utama Durkheim untuk melakukan studi bunuh diri ini adalah untuk menunjukkan kekuatan disiplin sosiologi. Dia melakukan penelitian tentang angka bunuh diri di beberapa negara di Eropa. Kritik terhadap teori Emil Durkheim. Durkheim mempertegaskan bahwa pendekat sosiologinya yang khusus itu bertentangan dengan perspektif Robert yang individu, gambaran secara yang bersifat tentang menyatakan sosial sangat berbeda dengan tekanan Durkheim bahwa fakta sosial mengatasi individu. Teori solidaritas. Solidaritas mekanisme dibentuk oleh hukum resesif, solidaritas organik masyarakat. Solidaritas organik dibentuk oleh hukum restitutif. Teori Durkheim fakta sosial. Teori Durkheim fakta sosial. Durkheim menyatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak, baku maupun tidak, yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal. Tokoh yang keempat, Auguste Comte. Menurut Comte, pembangunan pengetahuan manusia, baik perseorangan maupun umat manusia, secara keseluruhan melalui 3 zaman atau 3 stadia. Menurutnya, perkembangan menurut 3 zaman ini merupakan hukum yang tepat. Ketiga zaman ini adalah zaman teknologi, zaman metafisika, dan zaman ilmiah atau positif. Yang pertama, zaman teologis. Pada zaman teologis, manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa, adikatornya, dan mengatur fungsi sebagai makhluk yang memiliki rasa dan kehendak, seperti manusia tinggi dan pada makhluk-makhluk insan biasa. Zaman teknologis lagi menjadi 3 periode berikut.
Yang pertama, zaman metafisis. Pada zaman ini, manusia hanya sebagai tujuan penggeseran dari tahap teologis, sifatnya yang khas dalam kekuatan yang terjadi bersifat adikodrat, diganti dengan kekuatan-kekuatan yang mempunyai pengertian abstrak yang ditegaskan dengan alam. Yang kedua, zaman positif. Zaman ini dianggap Komdam sebagai zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Alasannya ialah pada zaman ini tidak ada lagi usaha manusia untuk mencari penyebab-penyebab yang terdapat di belakang fakta-fakta. Itu saja hasil dari kerja saya. Sekian dan terima kasih.